Mahir 04. Saya berperan sebagai Rizky. Saya Cikita Nada Afinagriati, NPM Mahir 20. Saya berperan sebagai Adista. Saya Eva Hospita dengan NPM Mahir 30, berperan sebagai Adeline. Saya Farisda Puspitasari, NPM Mahir 31, berperan sebagai Pena. Saya Cindy Media Wulandari, NPM Mahir 21, berperan sebagai Olivia. Dan saya Destia Syaputri dengan NPM Mahir 22, berperan sebagai Clarissa. Saya Andi Bahrul Nurnia dengan NPM Mahir 11, berperan sebagai Keisha. Saya Andri Kurniawan, NIM 10, berperan sebagai Sebastian. Tonton video kami terus ya guys. Bye-bye. Suasana kantin riuh, Adista, Clarissa, Rena, Olivia, Keisha, dan Adeline duduk melingkar. Sebastian dan Rizky datang membawa minuman. Ini yang dihubungi biar otak kalian gak berhasil menghubungi email pengumuman beasiswa unggulan. Aku heran, ini pengumuman beasiswa atau pengumuman lotre? Kok jauh banget sih kayak manusia? Bener banget, aku takut kalau nggak lolos beasiswa ini. Karena ini tuh tiket kita buat masuk ke Universitas Tuban. Soalnya kalau aku nggak lolos itu pasti bikin lagi soal biaya semesterannya. Aku juga, kalau nggak lolos kayaknya aku ambil kredit bekerja dulu. Lan, kamu itu juga satu paran di sekolah loh. Kalau kamu nggak dapat, berarti sistemnya yang salah antara kamu. Yes, ini website udah keluar nih. Bentar, harusnya kan udah bagus. Belum. Semua langsung mendekat ke arah Adeline. Saat itu suasana mendadak hening dan tegang. Semua orang gugup menanti hasil penerimaan beasiswa. Udah kebuka belum, Den? Bentar, masih lagi ini. Nah ini dia keterangan penggunaan beasiswa terbaru kali ini. Adista, nama kamu ada nih daftar penerimanya. Yes, akhirnya ada power up Mbak Ibu ini, Mak. Terus aku, Keisha, Rena, Clarissa, sama Rizky, nama kita juga ada di daftar penerima ini. Adeline terdiam sejenak, menatap Olivia dan Sebastian dengan tatapan sedih. Tapi, enggak. Olivia sama Bastian, nama kalian nggak ada. Tapi kalian tenang aja ya, kita akan tetap dukung kalian kok. Suasana mendadak dingin. Sebastian dan Olivia terdiam, tapi terpaksa untuk tersenyum meskipun tangannya gemetar. Oh gitu ya, nggak apa-apa kok dengar aja. Santai aja guys, gua balik dulu ya urusan ini. Bas, tunggu, aku ikut. Bastian mau kemana ya? Kok buru-buru banget? Dia kelihatannya sedih banget. Ya udah sih, biarin aja. Emang dia nggak panas kok nggak dapet beasiswa ini. Betul deh, itu bilang lebih banget. Kalian jangan gitu lah. Kalau kalian yang nggak terima, kalian juga harus sedih. Bilang apa gitu? Tapi kita itu beda lah Sebastian. Katanya Sebastian dapat kelas, tapi kok namanya nggak ada di kartu penerima. Kita
Bener banget guys, kata Adeline. Tolonglah hati kalian itu, buka mata hati kalian. Jangan hanya karena kalian berdua itu lolos beasiswa kalian itu jadi sombong. Iya ya guys, Bastian sama Olivia itu teman kalian sendiri loh. Gak sepantasnya kalian berdua ngomong kayak gitu. Kalau kalian berdua ingin selalu jatuhin Olive sama Bastian, gak usah berteman sama kita lagi. Kita gak butuh teman yang egois, pentingin diri sendiri, sombong kayak kalian. Rena, Adeline, Adista, dan Olivia pergi meninggalkan Clarissa dan Kesia sendirian. Besoknya di sore hari, mereka membuat acara kumpul-kumpul di kafe untuk mencari jalan keluar bareng, di mana untuk menghibur Olivia dan Sebastian. Sekaligus mereka merayakan keberhasilan lolos beasiswa untuk masuk ke universitas. Adeline dan Rena datang duluan, lalu disusul dengan Olivia dan Adista. Lalu disusul Rizky dan Sebastian. Akan tetapi, Clarissa dan Keisa datang terlambat. Hai guys, sudah tunggu lama ya? Adista sama Olivia belum nih, ya apa dulu sih? Maaf ya teman-teman kalau nunggu lama. Gak apa-apa kok. Kita juga baru datang. Kita udah pesenin makanan dan minuman. Hai bro, wah sudah pada kumpul aja nih. Iya nih, dulu nih. Marisa sama Kesha kok belum datang ya? Ini sudah lebih dari 30 menit. Kita tunggu mereka ya. Apa mereka berdua nggak datang ya karena masalah tadi? Atau mungkin mereka nggak mau kesini dan mau teman jalan? Sudah, paling mereka bentar lagi juga datang. Tiba-tiba Clarissa dan Kesia datang nyelonong begitu saja sambil muka sinis. Ini yang ditunggu-tunggu dari tadi. Apaan sih yang lain banget? Masih menit nggak mau datang? Kita di sini itu ya. Niatnya itu mau senang-senang sama mau menghibur si Sebastian sama Olivia. Tolonglah turunin ego kalian itu. Hibur Alex banget. Mereka berdua pantas kok untuk nggak lolos di beasiswa itu. Ya, namanya kata mereka itu nggak pantas. Jaga ucapan kalian itu. Nggak sepantasnya loh kalian ngomong kayak gitu. Kalian ingat ya, Sebastian sama Olivia itu teman kalian sendiri loh. Sudah, jangan berantem. Kita niatnya di sini untuk bersenang-senang sama menghibur dan cari jalan keluar buat Sebastian sama Olivia. Alah, bilang kan nulis. Dan kita tinggal mereka aja, oke? Ngapain? Kita sama satu yang sok. Bye. Akhirnya Clarissa dan Kesia memutuskan untuk meninggalkan pertemanan mereka hanya karena kesombongan belaka. Yang keempat, suasana di kafe semakin riuh. Sebastian akhirnya meninggalkan tempat karena kecewa mendengarkan perkataan Kesia dan Clarissa. Dengan disusul Adista, tak lama kemudian Olivia juga ikut pergi sambil menangis dengan disusul Rizky. Guys, kenapa kamu di sini, Dis? Seharusnya kamu rayain sama yang lain. Aku sudah gagal. Aku malu sama semuanya, Dis. Kamu gak gagal, Bas. Aku gak bakal ninggalin kamu sendirian kok. Kita dari awal itu udah daftar bareng-bareng. Kalau salah satu dari kita ada yang gak lolos, kita cari jalan keluarnya sama-sama. Tapi aku sudah nyiapin dari setahun yang lalu. Tapi aku malah gak keterima. Bas, dengerin aku. Kamu emang gagal beasiswa ini. Tapi Clarissa, Keisa, apa? Mereka itu udah kehilangan rasa hormatnya, rasa empatinya. Mereka udah tega ninggalin teman-temannya. Hanya karena mereka lolos beasiswa, mereka jadi sombong. Kamu gak gagal, Bas. Cuma belum waktunya aja kok. Kamu kok peduli banget sama aku. Seharusnya kamu ngerayain hari bahagia kamu sama mereka semua. Bas, dengerin aku. Beasiswa itu cuma nama, tapi persahabatan kita semua itu komitmen. Aku sama teman-teman yang lain bakalan temenin kamu buat daftar beasiswa selanjutnya. Aku udah sepakat, aku gak bakalan berangkat kalau kamu belum punya planning buat daftar beasiswa selanjutnya. Kita semua itu sahabat, Bas. Lolos satu, harus lolos semua.
Makasih buat semuanya ya Dis. Dan makasih juga kamu nggak pernah ninggalin aku buat tenggelam sendirian. Udah, tenangin diri dulu kamu, Bas. Sudah Vi, gak usah ladenin Clarissa. Emang kalau ngomong suka ceplos-ceplos. Aku ingin nyerah, Riz. Bener kata Clarissa, mending kamu pergi aja tinggalin aku sendirian. Kita di sini dari awal berjuang bareng-bareng Vi. Aku sama teman-teman yang lain gak bakal ninggalin kamu di saat kayak gini. Aku janji bakalan bantuin kamu daftar beasiswa lanjutan biar kita berangkatnya bareng-bareng. Tapi Riz, Sudah, gak usah tapi-tapi. Hapus air mata kamu. Aku gak tegang lihat kamu kayak gini. Jangan hanya karena omongan Clarissa bikin pikiran kamu jadi down. makasih banyak ya Riz, sudah mau support aku dan gak mau tinggalin aku kayak terpuruk kayak gini. Kalian berdua beneran nggak apa-apa kan? Semangat ya untuk daftar beasiswa yang selanjutnya. Kita akan selalu bantu kalian kok. Kan kita udah janji kalau mau bersama-sama. Kan kita udah janji mau daftar sama-sama. Jadi kita pasti berangkatnya harus sama-sama juga. Betul, kita dari awal sudah bareng-bareng. Jadi kalau ada yang belum lolos kita temenin, kita tungguin. Tenang guys, waktu kita masih banyak kok. Yoi bro, tenang aja Bas. Aku selalu ada buat kamu. Pokoknya kalau kamu nggak ada, aku juga nggak akan berangkat. Nanti setelah ini kita akan berangkat bareng-bareng daftar beasiswa selanjutnya. Terima kasih ya banyak ya bro. Punya kalian semua benar-benar kayak rumah kedua buat aku. Tenang ya Bas, Olive, kalian jangan pernah ngerasa sendiri ya. Udah daripada kita pusing, mending kita nyoba aja yuk. Meskipun akhirnya persahabatan mereka harus ada yang retak, tapi di sisi lain kita bisa mengambil hikmah dari semua itu. Bahwa jika ada satu yang gagal, yang lainnya harus tetap mensupport dan mendampingi. Maka carilah teman yang benar-benar teman. Rangkul yang mau dirangkul. Ketika salah satu teman jatuh, kita bangkitkan, bukan malah saling menjatuhkan. Persahabatan itu bukan tentang tidak pernah jatuh, tapi tentang saling membangun pondasi agar saat salah satu tumbang, yang lain tidak akan membiarkannya menyentuh tanah. Inilah drama singkat dari kelompok